Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nama anggota yang pertama Aisyah Hanif, NPM 2001, 2010, 129, Angelina Sugianti, NPM 2001, 2010, 131. Saya sendiri Nabila Zafirna, NPM 2001, 2010, 216, dan Yuda Adriansyah, NPM 2001, 2010, 308. Pengertian kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai sebuah goals atau tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk memimpin, memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Yang dimana pemimpin tersebut bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam organisasi, baik masalah yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sedangkan pengertian pemimpin itu sendiri adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan begitu maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Peran tersebut dapat diimplementasikan dalam 3 bentuk, yaitu yang bersifat interpersonal, informasional, dan dalam pengambilan keputusan. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang hebat. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Teori yang sudah dikenal di abad ke-19 menunjukkan adanya kualitas seseorang pemimpin sebenarnya telah melekat secara natural atau bawaan dari lahir. Pemimpin tipe ini seringkali membawa sifat-sifat alami seperti kecerdasan, keberanian membangun kepercayaan diri, dan intuisi dan pesona. Yang kedua, teori sifat. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi, memiliki kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda pemimpin hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan genetik atau garis keturunan. Teori sifat lebih pada karakter kepemimpinan yang dapat dibentuk. Sifat yang dimiliki antara lain daya tarik, kecerdasan, dan karisma. Ketiga, teori perilaku. Teori perilaku berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk Anda menjadi pemimpin yang hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini, pengkondisian di mana Anda cenderung bertindak dan memimpin dengan gaya tertentu karena Anda meniru dari pemimpin sebelumnya atau dari lingkungan sekitar. Teori transaksional atau teori manajemen. Teori transaksional dikenal dengan teori manajemen. Prinsip yang digunakan dalam teori transaksional adalah kesepakatan antara pemimpin dan bawahan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghargaan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan untuk menghindari hukuman. Teori ini juga mempunyai nilai-nilai yang hanya berlaku dengan proses pertukaran dan keuntungan timbal balik, sehingga pemimpin transaksional akan memberikan kebutuhan atau keinginan karyawan dengan ketentuan hasil pekerjaan yang diberikan dapat memuaskan semua pihak. Yang kelima, teori transformasional. Teori kepemimpinan ini didasari dengan adanya hubungan yang positif antara atasan dan bawahan, sehingga terbentuklah kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang transformasional akan memotivasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan. Tentunya hal ini demi kesuksesan perusahaan yang dipimpin. Teori situasional. Teori kepemimpinan situasional tidak berhubungan dengan karakteristik tertentu
yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tidak pula mengklaim bahwa gaya tertentu adalah yang terbaik. Sebaliknya, teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memerintah, memberikan instruksi, mendelegasi, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu. Teori kepemimpinan situasional sangat mengedepankan fleksibilitas. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Kepemimpinan memiliki fungsi instruktif yang berasal dari kata instruksi sehingga bersifat perintah. Maksudnya, suatu perintah kepada seseorang atau anggota kelompok dengan jelas sehingga orang yang diperintah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahan bisa melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam situasi ini, pemimpin haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaannya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini menempatkan seorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Jadi, fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi atau bawahan di suatu perusahaan tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin, tetapi mereka juga turut mengambil andil dalam setiap proses pencapaian tujuan. Yang keempat, fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dapat dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya, supaya mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Macam-macam tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan autokratis atau otoriter. Istilah autokrasi berasal dari bahasa Yunani. Istilah autokratis berasal dari dua kata yaitu autos dan kratos. Autos berarti sendiri atau diri pribadi, kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Jadi, autokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak, biasa disebut dengan gaya kepemimpinan otoriter. Lalu yang kedua adalah tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mempekerjakan tugas, dan anggota dapat menyampaikan pendapat atau ide secara lebih terbuka sebagai kontribusi untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya besar. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan, maupun bertindak. Lalu yang keempat adalah tipe pemimpin militeristik. Tipe pemimpin ini sangat mementingkan disiplin tingkat tinggi dan taat peraturan. Baginya, seorang pemimpin harus memiliki keahlian pemimpin yang sesungguhnya. Apabila karyawan memiliki sifat yang selaras dengan sang pemimpin, maka kolaborasi kerja yang efektif bisa tercipta. Lalu yang terakhir adalah tipe pemimpin paternalistik. Tipe kepemimpinan yang dikenal dengan nama paternalistik
Penjelasan mudahnya adalah tipe pemimpin ini akan selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula, yang segalanya harus diajarkan, dipandu, dan dikontrol sesuai keinginan atasan. Bisa jadi tipe pemimpin ini memiliki perfeksionis dalam kerja yang juga diinginkannya bisa dilakukan karyawannya juga. Next. Kepemimpinan autentik atau authentic leadership. Kata autentik atau autentik berasal dari bahasa Yunani yang dalam filosofi Yunani berarti menjadi dirimu yang sesungguhnya. Menjadi diri yang sesungguhnya adalah kunci komponen dari autentik. Kepemimpinan autentik merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada penyelarasan karakter seseorang dengan nilai yang ada di dalam kelompok atau organisasi agar berjalan secara efektif. Seorang pemimpin autentik memiliki nilai-nilai prinsip, moral yang ia miliki sebagai dirinya sendiri, bukan imitasi atau meniru orang lain. Mereka akan mendemonstrasikan nilai-nilai prinsip, moral, dan etika ke dalam perilaku kepemimpinannya. Next. Menurut Cruz 2013, dari berbagai konsep teori, karakteristik dari pemimpin yang otentik adalah yang pertama adalah self-aware dan tulus. Pemimpin-pemimpin yang otentik adalah individu yang mengaktualisasikan dirinya dengan memiliki self-awareness atau kesadaran diri. Mereka mengetahui kekuatan dan kelemahan pada diri mereka sendiri dan emosi mereka. Menjadi diri sendiri tidak berbeda perilaku pada anggotanya dan tidak takut mengakui kesalahan. Lalu yang kedua adalah mission driven dan fokus pada hasil. Mereka mampu menempatkan misi-misi untuk mencapai tujuan orang banyak atau organisasi di atas tujuan pribadi. Mereka melakukan pekerjaan mereka untuk mencapai hasil, bukan untuk kekuasaan, ego, dan keinginan materi pribadi. Lalu yang ketiga adalah memimpin dengan hati, tidak hanya dengan pikiran. Mereka tidak takut untuk menunjukkan emosi-emosi yang mereka miliki, kerentanan mereka terhadap karyawan. Namun bukan berarti mereka lembek, akan tetapi dapat mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan tata cara yang tepat beserta empati. Lalu yang keempat, fokus pada jangka panjang. Mereka fokus untuk hasil jangka panjang, bersedia untuk membimbing setiap orang dan memelihara organisasi dengan sabar dan kerja keras, karena mereka yakin dengan hasil yang akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Efektivitas kepemimpinan adalah pemimpin yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik dengan memberikan manfaat bagi organisasi seperti menjaga reputasi organisasi yang baik, selalu memotivasi bawahannya, meningkatkan keuntungan atau profit untuk organisasi. Tingkat efektivitas kepemimpinan ditentukan dari hasil bersama antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya, dan sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin tersebut. Tantangan kepemimpinan. Perubahan era yang terjadi pada dunia hingga saat ini membuat kepemimpinan menjadi suatu hal yang menantang. Selain terdapat evolusi pada gaya kepemimpinan dari satu zaman ke zaman lainnya, ternyata tantangan yang dihadapi kepemimpinan juga berubah-ubah pada setiap zamannya. Pada era globalisasi seperti ini, maka tantangan yang dihadapi oleh pemimpin masa kini berbeda dengan para pemimpin di masa lalu. Dalam buku Leadership Challenge, Causes dan Posner 2003 mengemukakan terdapat 5 praktek dalam kepemimpinan yang dianggap sebagai tantangan dalam memimpin suatu organisasi, yaitu 1. Seorang pemimpin harus dapat mengetahui bagaimana seharusnya memperlakukan orang-orang di sekitarnya dan bagaimana langkah untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Seorang pemimpin harus dapat menginspirasi para bawahannya dengan menyebarkan visi dan yang jelas. 3. Pemimpin tentu saja tidak dapat terpaku pada satu cara saja dalam mengejar tujuan organisasi, tetapi mereka harus lebih inovatif. 4. Seorang pemimpin harus dapat mendorong para bawahannya untuk bergerak menjalankan tugasnya masing-masing. 5. Pemimpin harus dapat meyakinkan para bawahannya untuk melakukan yang terbaik. Tips pemimpin yang efektif.
Kepemimpinan yang efektif memberikan berbagai manfaat bagi karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja, tetapi juga dapat membantu pencapaian tujuan. Tips kepemimpinan yang efektif. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. 2. Buat solusi yang efektif. 3. Meningkatkan komunikasi dengan bawahan atau anggota. 4. Mendorong pertumbuhan. 5. Merangkul kegagalan. 6. Kenali kesuksesan tim atau anggota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.